Kris Setio Yulianto, SEM ACC, dan Ibu Vivi Oktari, SEMAK, selaku dosen program studi akuntansi keuangan publik Universitas Terbuka. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen program studi akuntansi keuangan publik Universitas Terbuka. Yang kami banggakan mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik Universitas Terbuka. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan sosialisasi, karil, dan publikasi program studi akuntansi keuangan publik dengan tema Riset Like a Pro, bikin karya ilmiah yang siap tayang. Pada hari ini, Kamis 24 April 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Perkenalkan, nama saya Ria Eka Nindya, selaku dosen program studi akuntansi keuangan publik Universitas Terbuka. Pada hari ini, saya akan memandu kegiatan sosialisasi karil dan publikasi program studi akuntansi keuangan publik. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara pertama yakni pembukaan, kedua sambutan Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Universitas Terbuka, ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi dan Bapak Kris, yang keempat adalah sesi diskusi dan tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi karil dan publikasi pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, selama acara berlangsung, saya harap para peserta menonaktifkan mikrofon guna menghindari kebisingan. Yang kedua, peserta yang terdaftar untuk mengikuti acara sosialisasi wajib mengisi formulir kehadiran yang akan kami bagikan di Zoom chat paling lambat 30 menit sebelum acara sosialisasi berakhir. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Minta cakepnya ya. Pergi ke pasar beli ketan, Cakep. dimakan hangat dengan durian. Cakep. Sosialisasi ini penuh wawasan, bersama kita raih impian. Cakep. Yeay. Terima kasih. Baik, tadi ialah agenda acara pada kegiatan sosialisasi karil dan publikasi program studi akuntansi keuangan publik kita hari ini. Acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka kegiatan sosialisasi dengan bacaan bismillah bersama-sama. Baik, acara berikutnya, mari kita dokumentasikan kegiatan sosialisasi pada sore hari ini terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu dosen serta mahasiswa untuk membuka kamera, dan saya akan membantu untuk menghitung. Minta tolong untuk tim IT membantu untuk screenshot mendokumentasikan. Baik, untuk mahasiswa boleh dibantu untuk open kameranya. Oke, untuk IT sudah siap ya. Saya bantu menghitung. Oke, mungkin menunggu masih beberapa mahasiswa yang belum open cam. Siap ya, saya hitung. 1, 2, 3, smile. Satu kali lagi, 1, 2, 3, smile. Oke, baik. Terima kasih. Kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kepada Ibu Ratna Marta Dewi, SEMACCAK. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu Bapak dosen dan mahasiswa AKP terkasih. Apa kabar?
Sehat semua ya. Atau mahasiswa udah mulai pusing nih mau tema apa gitu ya. Oke ya, untuk menjawab gundah gaulan Anda gitu ya. Tadi udah disampaikan juga lewat pantun oleh Ibu Ria. Kita hari ini kumpul bersama di sini secara daring gitu ya. Nah, untuk mensosialisasikan dan memberikan mungkin menjawab secara langsung lah ya pertanyaan mahasiswa ataupun juga para pembimbing nih, dosen-dosen AKP yang mungkin ya ingin mau tahu sebenarnya seperti apa sih karirnya gitu ya buat mahasiswa ini kan baru pertama kali ngambil ya, atau mungkin ada yang udah berkali-kali ngambil karirnya, ada yang sudah lebih dari sekali ngambilnya, apa semuanya baru sekali? Oke ya, kayaknya semuanya baru sekali ya. Oke, ya apa namanya? Jadi nanti kita akan disampaikan oleh ya perdana ya dari Lara, oleh Bapak Kris dan juga Ibu Vivi ya terkait dengan gimana sih kita melaksanakan tutorial karir melalui e-learningnya gitu ya. Kemudian topik-topiknya seperti apa dan kemungkinan publikasi seperti apa. Serta nanti ada sosialisasi juga insentif untuk publikasi mahasiswa ya, Bapak Kris dan Bu Vivi ya. Nanti bisa disampaikan bahwa jadi UT ini sangat mendukung publikasi mahasiswa terkait karya ilmiah. Jadi Anda bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar akademik gitu ya untuk presentasi publikasi baik yang diselenggarakan UT maupun di luar UT. Nah, namun untuk kalau yang di luar UT, kami akan pasti mengecek dulu ya penyelenggaranya apakah kredibel atau tidak gitu. Nanti akan ada bantuan biaya untuk submissionnya seperti itu nanti akan disampaikan. Eh, jadi nanti kalau mau ya mencarilah supaya nggak nombok gitu ya, carilah seminar yang harga submissionnya ya segitu gitu kan ya. Jadi Anda juga punya pengalaman nanti untuk apa namanya seminar internasional gitu kan, dan juga bisa menambah PD Anda nih. Di sini ada ikut English Club nggak? Ada ikut English Club? Oh, pada sibuk semua ya, nggak ada ikut English Club nih. Bu Vivi gimana nih? Ya, sebenarnya sih juga seminar mahasiswa itu juga bisa sebagai ajang untuk praktis English ya. Kita seminar dalam bahasa Inggris nggak apa-apa dicampur gado-gado. Yang namanya juga kan bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu kita ya, bukan mother tongue. Jadi nggak apa-apa, salah-salah yang penting Anda berani ngomong aja gitu kan. Nanti secara seiring berjalannya waktu, Anda akan belajar terus bahasa Inggrisnya, akhirnya jadi mahir bahasa Inggrisnya. Ya siapa tahu ya ada rezeki lanjut studi ke luar negeri ataupun mungkin kerja di luar negeri gitu kan ya. Seperti atau mungkin dapat perusahaan yang lebih bonafit dari yang posisi Anda sekarang. Jadi ada peningkatan karir dan juga penghasilan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita simak ya pemaparan dari narasumber kita nih, dosen-dosen AKP yang cantik dan ganteng. Oke, jadi biar makin semangat nih, makanya dipilihkan cari yang bagus-bagus nih narasumbernya, moderatornya juga gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Nanti kalau ada yang bingung gitu kan, langsung aja raise hand atau mungkin di chat box langsung ketik aja pertanyaannya. Ini juga mumpung hadir nih dosen-dosen AKP, kan kemarin ada yang komplain juga, kok nggak belum aktif sih dosennya sampai sekarang. Langsung aja nih Japrian dengan dosennya, Bu, Pak, kapan nih kita bisa diskusi gitu kan ya. Oke, demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati sosial sini. Semoga sukses semuanya, lulus ya untuk mata kuliah karirnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ya, selanjutnya yakni pemaparan materi terkait karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Oktari SEMAK. Kepada Ibu Vivi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ria, terima kasih Bu Ratna atas sambutannya. Selamat siang, sore ya, menjelang sore nih mahasiswa semuanya nih ya, dan Bapak Ibu dosen AKP juga. Di sini saya mungkin akan sedikit flashback atau untuk
Terkait karya ilmiah ya, di sini juga kemarin baru selesai saya melaksanakan web juga untuk mahasiswa-mahasiswa saya di kelas saya. Dan kebetulan yang saya temuin ada yang sudah mengulang satu kali, yang tahun kemarin gak lulus gitu ya, atau memang udah semester 10 gitu ya. Walaupun di UT sendiri tidak ada DO, tapi setidaknya apa namanya eh, tetap mencoba kembali agar segera lulus dari UT gitu ya. Baik, sebelum itu sedikit saya akan sampaikan terkait karya ilmiahnya terdahulu. Apa sih? Gitu ya. Mbak Ria boleh dibantu paparan materinya? Oke, kita terkait dengan penulisan karya ilmiahnya dahulu ya, baru nanti setelah ini kita akan, saya akan menunjukkan di e-learningnya saudara mahasiswa. Baik, yang pertama, next ya. Oke, apa sih gitu kan? Pasti banyak yang bertanya, apalagi yang baru ya. Apa itu karya ilmiah sebenarnya gitu ya. Jadi karya ilmiah itu sendiri adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pemikiran logis dan hasil penelitian, yang mana itu harus disusun dengan cara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah itu dibuat untuk menyampaikan sebuah ide, solusi ataupun informasi yang berdasarkan data dan teori yang sudah ada. Karya ilmiah ini juga sering banget nih dijumpai di dunia pendidikan, itu sudah pasti ya. Dan misalnya saat kalian juga menulis sebuah makalah ataupun laporan sebuah praktikum, kalau memang di universitas lain adanya skripsi, jika lanjut S2 adanya tesis, dan ada disertasi jika lanjutkan S3 ya. Dan atau juga artikel ilmiah untuk jurnal. Nah, dalam karya ilmiah itu, penulis menyampaikan informasi bukan hanya berdasarkan opini-opini pribadinya aja nih, tapi didukung dengan referensi yang kuat. Seperti apa tuh, gitu kan? Seperti buku, gitu kan? Adanya jurnal, gitu kan? Atau hasil risetnya. Dan juga gaya bahasanya itu cenderung formal. Jadi menggunakan tuh bahasa yang jelas, tidak emosional gitu ya, dan berfokus pada isi dan materi yang dibahas. Jadi bukan sekedar bahasa gaul anak Jakarta gitu ya, atau bahasa gaul lainnya gitu. Itu terkait sedikit karya ilmiah ya. Oke, next. Ditanya lagi nih, apa sih Bu fungsinya sebenarnya kita buat karya ilmiah ini gitu ya. Jadi fungsi dasarnya itu sebagai sumber informasi nih, ya kan, sebagai sumber informasi atau sebagai media komunikasi antara peneliti dengan jika kolaborasi sama dosen bareng dosennya gitu kan, ataupun dengan masyarakat gitu ya. Dan juga sebagai bahan diskusi gitu kan, ada juga sebagai perdebatan ilmiah dan juga adanya sebagai dokumentasi penelitian dan juga sebagai alat evaluasi dan acuan dalam sebuah pengambilan keputusan. Gitu. Next. Nah, terus kenapa sih Bu kita perlu banget nih bikin karya ilmiah? Tujuannya apa gitu ya? Nah, jawabannya tuh nggak cuma karena ah tugas nih Bu biar lulus gitu ya, atau karena disuruh dosennya Bu gitu ya. Tapi walaupun seperti itu adalah motivasi awalnya kita untuk menulis karya ilmiah tersebut ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua tuh ada beberapa alasan pentingnya. Kenapa gitu kan kita perlu dan sebaiknya itu mau untuk menulis karya ilmiah ini. Jadi yang mana yang pertama kita adalah melatih cara berpikir kritis dan logis, yang mana dengan bikin karya ilmiah itu kita belajar melihat suatu masalah itu secara mendalam, mencari tahu akar penyebabnya, dan nggak langsung percaya sama informasi yang belum terbukti. Jadi kita bisa terbiasa karena berpikir sistematis dan objektif, gitu ya. Jadi bukan asalan nebak ataupun ikut-ikutan. Jadi jika seseorang sudah melakukan penelitian tuh atau melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu topik, hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Kenapa? Supaya bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Contohnya seperti ini, manfaatnya seperti apa yang sudah kalian rasakan? Kalian melakukan diskusi, kalian mengerjakan diskusi di e-learning ya kan? Terus
sematkan referensi atau sumber yang sudah kalian dapat. Pasti kalian ada yang mengutip lewat jurnal. So, itu pasti sangat membantu kalian. Itulah gunanya juga gitu ya. Terus yang kedua adanya menambah dan membagikan pengetahuan seperti yang sudah Miss jelaskan tadi gitu kan. Terus juga sebagai syarat akademik kelulusan itu sudah pasti gitu ya. Dan juga melatih kemampuan untuk menulis, memberikan solusi atau masalah yang nyata gitu ya. Dan juga sebagai referensi untuk penelitian lainnya jika ada peneliti lain ingin melanjutkan teori karya ilmiah tersebut gitu ya, dan juga menunjukkan profesionalisme dan kompetensi. Nah, itu sudah pasti. Nah, oke, selanjutnya ada pun ciri-cirinya nih terkait dengan karya ilmiah nih. Nah, untuk karya ilmiah itu ada ciri-cirinya, jadi nggak asal-asalan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang formal dan baku, mana bahasanya harus sesuai dengan aturan. Jadi nggak boleh pakai bahasa yang gaulnya atau bahasa yang terlalu santai. Jadi harus pakai bahasa khusus bahasa kamus ya, kamus EYD ini. Terus adanya berdasarkan data dan teori, jadi nggak boleh ngasal juga nih, ya kan? Mentang-mentang kalian udah apa ya melakukan penelitian, terus datanya udahlah, salah aja tuh nggak boleh, ya. Jadi harus mempunyai sumber informasi yang dasar, baik dan teorinya itu harus jelas, gitu ya. Terus ada sistematisnya, sesuai sistematis penulisan, terus adanya objektif. Jadi semua pembahasan itu harus berdasarkan fakta dan bukan hanya berdasarkan opini pribadi saja. Ya. Terus adanya next ya. Oke, untuk sistematis penulisan karya ilmiah sendiri, selain di e-learning kalian, itu ada di aktivitas, nanti akan di-showkan e-learning ya, ada di aktivitas 1 atau 2 gitu ya, ada pedoman. Pedoman penulisan karya ilmiahnya itu sudah ada, silakan di-download dan dibaca. Bacanya pelan-pelan dan hati-hati, jangan buru-buru gitu ya. Nah, kalau secara umumnya sistematika penulisan karya ilmiah itu adanya judul gitu ya. Jadi judulnya itu harus yang benar gitu, yang sesuai dengan tema, apalagi tema prodi masing-masing ya. Tema prodi sendiri kan ada 3 tuh, adanya tata kelola, adanya desentralisasi, dan adanya juga akuntabilitas gitu ya, harus sesuai dengan 3 tema tersebut. Dan juga eh, adanya yang kedua ada abstrak gitu ya. Abstrak itu adalah ringkasan dari isi karya ilmiah. Biasanya sekitar ya sesuai aturan ya 150 sampai 250 kata lah. Dan juga disertai dengan kata kunci gitu ya. Di kata kuncinya pendahuluan di bagiannya jelas, adanya latar belakang, kenapa topik ini penting, tujuan penelitiannya, dan rumusan masalahnya. Yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang mana di sini artinya menjelaskan teori-teori atau penelitian yang sebelumnya berhubungan dengan topik yang kita ambil atau tema yang kita ambil tadi, ya. Yang keempat adanya metode penelitian, yang mana ini harus menceritakan tentang bagaimana sih kita itu menggunakan data dan pakai apa sih gitu ya. Terus jenis penelitiannya apa, alat yang digunakan apa, dan analisis datanya bagaimana, gitu ya. Yang kelima adanya hasil dan pembahasan. Nah, di sini menyajikan data atau temuan, lalu dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang sudah ada. Eh, yang keenamnya kesimpulan dan saran, menjawab nih pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah saudara mahasiswa buat gitu dan biasanya disertai dengan saran untuk kedepannya atau untuk peneliti selanjutnya. Seperti itu. Dan yang ketujuh pastinya adanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi semua referensi yang digunakan selama menulis, ya kan? Misalkan referensi jurnal mana yang sudah kalian kutip gitu kan, terus buku mana yang sudah kalian kutip, itu semua harus ada gitu ya. Oke, selanjutnya apa tuh? Oh ya, yang selanjutnya ini bahasanya tiba-tiba berubah gitu ya. Itu tuh biasanya kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini kesalahan nih yang tiba-tiba terjadi, nggak sengaja gitu ya. Nah, kesalahan yang terjadi seperti ini tuh ada beberapa nih yang biasanya harus kita hindari nih saat menulis karya ilmiah ya. Yang pertama itu adalah enggak mencantumkan sumber kutipan. Nah, jika kalian tidak mencantumkan sumber kutipan saat kalian cek plagiat, biasanya itu terdetek plagiat.
Dan ingat plagiasinya kita itu Turnitinnya hanya 25% maksimal ya. Tapi jangan 25%, kalau bisa 24,5 nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai 25% beneran gitu ya. Jadi kalau bisa diturunkan lagi gitu ya. Terus pakai bahasa yang terlalu santai atau nggak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, jangan juga. Ini kesalahannya ya. Atau juga nih tinggal copy aja gitu kan bahasanya. Ya jangan, benar-benar harus menuangkan ide-ide kalian sendiri atau saudara mahasiswa sendiri gitu ya. Terus format tulisannya nggak jelas atau tidak sesuai dengan pedoman karya. Maka dari itu kalian semua saudara mahasiswa, tahap pertamanya adalah mendownload dulu paduan karya ilmiah yang sudah ada di e-learning kalian masing-masing ya, karena itu sangat membantu kalian untuk dalam penulisan. Dan di situ ada apa aja itu banyak ya, ada penulisannya, terus apa karya ilmiah itu, dan juga format-format tulisan terkait kayak timeless woman-nya berapa, ukuran tulisannya berapa, spasinya berapa, dan begitu sangat komplit ya. Yang penting harus apa? Harus membaca. Nah, ya. Terus adanya terlalu banyak opini tanpa didukung dengan data atau teori, ya hanya opini pribadi ya enggak. Itu adalah kesalahan sekali dalam penulisan ya. Dan juga tidak sesuai dengan ketentuan prodi, karena kita sudah ada 3 tema tadi ditentukan ya, adanya tata kelola, desentralisasi, dan adanya akuntabilitas gitu ya. Oke, selanjutnya ada pun langkah-langkah menulis karya ilmiah nih. Nah, kalau langkah-langkah menulis karya ilmiah sendiri itu biar nggak bingung gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pilih topik. Jadi pilih dulu topik yang harus kalian pahami atau kalian minati supaya lebih semangat nulisnya gitu. Dan sesuai dengan aturan prodi atau tema prodi tadi. Jadi walaupun kalian semangat dengan tema ini, ternyata temanya berana bukan akuntansi sektor publik gitu kan, tapi ngerana ke bagian lainnya gitu kan, jangan gitu ya. Terus yang kedua adanya cari referensi. Nah, carilah referensi itu terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah ataupun sumber dari lembaga resminya, dan maksimalnya itu 5 tahun, 5 sampai 10 tahun belakangan ya. Jadi jangan ngambil kutipan yang melebihi dari 5 atau 10 tahun belakangan gitu ya. Terus baca pedoman karir. Nah, ini sudah saya ingatkan kembali, membacalah ya, jangan sekedar skip aja enggak, tapi bacalah dengan teliti dan pelan-pelan agar membuat karirnya lebih apa ya, lebih gampang, lebih mudah. Terus membuat outline. Nah, kalau membuat outline-nya itu supaya nggak bingung pas nulisnya nanti. Jadi kayak sejenis petanya, peta konsepnya gitu ya. Terus menulis bagian per bagian. Nah, jadi jika memang sudah ada ide silakan terus menulis ya kan. Terus nanti dulu jangan dibabat habis gitu ya. Misalkan dari step awal baru disuruh buat sampai kerangka, tiba-tiba udah mau sampai hasil gitu kan, ya jangan, step by step aja, nanti kalian sendiri akan confused jadi bingung sendiri, itu jangan gitu ya. Terus setelah kalian sudah nulis perbagian, kalian revisi lagi dan sunting tulisannya masing-masing, jadi benar-benar di revisi kembali gitu, dicek satu persatu, ada yang typo enggak gitu kan, ada yang kata-katanya misalkan ada yang kelebihan double double kata gitu kan, jangan gitu ya. Terus lengkapi dengan daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, itu setiap kutipan atau referensi itu harus kita tuliskan di dalam daftar pustaka yang formatnya juga sudah ada di pedoman karil, dan juga kalau lampiran itu ditambahkan juga sebagai data tambahan seperti apa? Seperti adanya kuesioner, adanya grafik gitu ya. Banyak hal nih dari hasil analisisnya gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada tipsnya sedikit ya sebelum kita masuk ke e-learning. Jangan nunda-nunda ya. Lebih cepat memulai malah lebih ringan rasanya. Jadi tulis sedikit demi sedikit tapi rutin daripada harus ngebut semalam suntuk ya. Nikmati prosesnya. Ini bukan cuma tugas tapi latihan penting untuk masa depan. Gitu ya. Oke.
Oh ya, terkait dengan pendanaan ya, Ibu ada membahas sedikit, Ibu Rana membahas tadi dengan pendanaan. Kalau terkait dengan publikasi nanti juga dijelaskan sama Bapak Kris ya, terkait dengan pendanaan publikasinya. Nah, di sini adanya pendanaan kegiatan mahasiswa. Jadi mahasiswa prodi AKP juga harus dituntut aktif nih dalam melaksanakan kegiatan gitu ya. Banyak kegiatan yang akan didanakan oleh UT sendiri. Nah, berikut adalah dana-dana yang apa yang sudah tercatat untuk permahasiswanya gitu ya. Jika adanya seminar gitu dan ajang talenta misalnya ya, terus ada ajang talenta nasional, ada student exchange gitu ya, terus ada pembiayaan program pembinaan mahasiswa, PKM atau program kreativitas mahasiswa itu ada biayanya gitu kan. Ada biaya per proposalnya segitu 2 juta gitu ya. Terus ada kegiatan belajar di luar kampus, ada bantuan biaya hidupnya gitu kan, ada juga per makalahnya atau speaker pada konferensi seminar ilmiah, itu ada biaya bantuan registrasinya, gitu kan, ada bantuan 100.000. Gitu. Nah, di sini semua adalah pendanaan yang didanakan oleh UT sendiri untuk seluruh kegiatan mahasiswa. Jadi mahasiswa Universitas Terbuka dituntut untuk aktif ya semuanya ya. Oke, dan untuk pendanaan publikasi, biaya publikasi nanti dijelaskan oleh Bapak Kris ya, secara rinci gitu, terkait dengan publikasi ya. Oke, dari sini kita sudah selesai itu. Oke, baik, saya akan share screen untuk sesi tanya jawab setelah kita bermateri ya Bu Ria ya. Oke. Ya. Oke, dari sini saya akan share screen terlebih dahulu terkait dengan sebentar. Oke. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk ke udah terbuka aktivitas 1, 2, dan 3 ya. Jadi aktivitas 1, 2, dan 3 ini sudah terbuka di dalam dari tanggal 14 sampailah saat ini ya. Nah, untuk aktivitas pertama itu kalian boleh membaca terlebih dahulu dari karya ilmiahnya. Jika memang ada tutor ingin menghubungi tutor seperti saya sendiri, saya menyempatkan grup WhatsApp di dalam deskripsinya. Silakan mahasiswa semua yang kelas saya ini untuk mengklik link WhatsApp-nya, maka akan terhubung dengan WhatsApp-nya gitu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan sedikit menulis artikel bla 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 bla, sudah saya jelaskan juga secara rincinya. Oke, untuk capaian CPMK-nya bisa saudara mahasiswa sendiri baca ya. Dan di sini di perlahan-lahan aja bacanya, nggak usah langsung di skip. Biasanya mahasiswa langsung di skip aja apa sih gitu ya. Tapi ini perlu kalian baca karena disinilah apa sih tujuan CP pembelajaran mata kuliah ini gitu ya. Terus adanya gambaran umum aktivitas belajar. Nah, gambaran umum aktivitas belajar di sini akan saya jelaskan terkait sedikit dengan skema aktivitas belajar ya. Skema aktivitas belajarnya, yang mana kegiatan pertama itu kita masuk ke aktivitas 1, yaitu adanya pendahuluan. Di sini mahasiswa semua untuk belajar mandiri di sesi 1 ya. Nah, dari belajar mandiri ini mahasiswa semua boleh membaca pelan-pelan saja terkait dengan proses pembelajarannya, apa yang harus dilakukan dari aktivitas satu ini gitu ya. Karena di sini di e-learning sendiri semuanya sudah ada gitu ya. Tinggal mahasiswanya untuk rajin-rajin membaca gitu ya. Rajin-rajin membaca. Terus yang kedua karena saya kemarin sudah juga tuh web di kelas saya pada hari Rabu kemarin sudah saya dapati karena kegiatan belajar 2 sudah terbuka gitu ya. Maka akan dilakukan dengan sesi 2 itu adanya kegiatan belajar 2 dan 3. Kegiatan belajar 2 dan 3 ini itu mencakup dengan tutorial webinar 1, terus adanya tugas 1. Nah, terkait dengan tugas 1, sebelum ini itu ada di aktivitas belajar 3.
Untuk mahasiswa semua di aktivitas belajar 3, sebelum mengunggah tugas 1, mahasiswa harus membaca dulu tema-tema karya ilmiah yang sudah saya jelaskan tadi, adanya tata kelola organisasi publik, adanya desentralisasi, adanya akuntabilitas ya. Nah, sebagai informasi nih ya, ada sedikit informasi terlebih dahulu di Universitas Terbuka Sendiri, khususnya FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu akan ada seminar internasional khusus mahasiswa, International Student Conference on Economic and Business Excellences. Itu disingkat dengan ISCB gitu ya, pada bulan Juli 2025. Nah, di sini tempat publikasi juga, tapi mahasiswa sudah harus mempersiapkan karya ilmiahnya dan akan diseminarkan saat bulan Juni nanti gitu ya. Nanti akan jika mahasiswanya sudah merasa oh karirku sudah oke nih gitu kan, saya udah pede ya, tapi pede lah dulu gitu kan, pede tapi datanya harus jelas ya untuk karya ilmiahnya gitu. Boleh dipublikasikan di ISCB nanti untuk di bulan Juni. Dan di sini juga mahasiswa semua terkait dengan ISCB, di sini adalah internasional, jadi semuanya harus berbahasa Inggris ya, harus berbahasa Inggris, baru mahasiswa semua bisa mensubmitnya full papernya gitu ya. Oke, kita balik lagi terkait dengan e-learningnya. Untuk di tugas 1 karya ilmiah, di situ semua mahasiswa baca dulu step by stepnya. Nah, di sini ada tugas 1. Tugas 1 ini saudara mahasiswa atau pembimbing karya ilmiah itu diminta untuk menulis judul karya ilmiah atau artikel yang akan saudara kaji, mengunggah file dengan memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, kerangka tulisannya. Dan disinilah ada langkah-langkah dalam penulisan, dalam pengumpulan tugas tersebut ya. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas. Gitu. Jadi sebelum kalian submit, kalian sudah harus membaca dahulu ini secara step by step, jangan terburu-buru, karena saya juga ada mahasiswa yang sudah publish ternyata dia tidak sesuai tema ataupun temanya sendiri di luar dari itu gitu kan, bukan rangkap prodi akuntansi keuangan. Itu kita udah sampai pengumpulan tugasnya, due date-nya itu sampai tanggal 4 Mei. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian tengok dulu due date atau akhirnya, akhir tanggal pengumpulan, jangan sampai kalian terlewat, karena banyak mahasiswa yang gagal juga karena lupa membuka e-learningnya ya. Mereka membuka e-learningnya lupa, otomatis ya gimana, tugasnya kelewat, udah terlock itu kan nggak bisa dibuka lagi. Jadi benar-benar harus sering buka e-learningnya, dan buatlah peringatan atau alarm di handphone kalian sendiri tentang due date-nya, tugas ini tanggal berapa gitu kan, tugas 2 tanggal berapa gitu, itu harus kalian catat. Jangan sampai tidak dicatat ya. Baik, karena aktivitas 3, kita baru sampai aktivitas 3, saya lanjut dengan skema aktivitas 4 gitu ya. Untuk aktivitas 2 tersendiri itu hanyalah webinar, jadi nanti jika kalian di aktivitas kedua, di sini kalian perlunya nge-scroll ke bawah, tapi sebelum nge-scroll ke bawah, kalian baca dulu penjelasannya kan. Apa sih dengan tema-temanya tuh apa aja sih nih? Kita punya dosen-dosen yang luar biasa, ada Prof. Ali yang sudah mempublikasi jurnal internasional gitu kan, internasional bereputasi, Prof. Ali gitu kan, dosen-dosen kita, Ibu Ratna sendiri gitu kan, Pak Wildom gitu, adanya Bang Lusan, ada Pak Losando gitu kan, adanya juga dari semua dosen ya, ini salah satunya aja gitu yang ditampilkan di e-learning. Jadi kalian boleh dibuka link tersebut supaya kalian bisa baca-baca untuk jurnal terkait gitu ya. Terus di sini jangan lupa untuk narasi terkait dengan PPT-nya, file PPT tentang konsep dan ketentuan karya ilmiahnya itu sudah ada, tinggal kalian rajin-rajinlah membaca gitu ya, rajin-rajin membaca, dan salah satu contohnya sudah ada. Nah, untuk di aktivitas kedua ini kalian akan dituntun untuk mengikuti TUEP. Nah, TUEP tadi jika memang dosen tutornya belum ada membuat link TUEP, boleh diingatkan kembali dosen tutornya gitu ya. Kalau belum ada masuk WA group, silakan chat melalui di e-learning. Ya, di e-learningnya boleh di-chat untuk mengingatkan para tutor untuk melaksanakan TUEP. Nah, jika kalian sudah ada seperti saya, maka di sini ada link TUEP, silakan diklik TUEP-nya, maka kalian akan masuk ke dalam Microsoft Teams yang sudah disiapkan oleh para tutor.
Dan kehadiran silahkan diklik di sini juga untuk kalian apa mengisi daftar hadir. Nah, itu sekilas terkait dengan aktivitas belajar 2 dan aktivitas belajar 3. Nah, untuk aktivitas belajar 4 sendiri itu adalah tutorial 2 atau tuton dan juga adanya tugas 2 dan ini masuk ke dalam sesi 3. Maka dari itu kita masuk ke sesi 4, aktivitas 4. Nah, di sini sudah materi pembelajarannya pun sudah ada. Mahasiswa semua juga harus rajin membaca terkait dengan apa sih tugas yang akan kita temui di tugas 2 gitu ya atau aktivitas belajar kelima gitu. Ini harus benar-benar dibaca karena semuanya sudah ditaruh di e-learningnya sendiri ya. Sudah dikutip di sini. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada link kutipan untuk melakukan paraphrasing, ada juga top publikasi dosen AKP. Di sini banyak sekali ya, udah ada nih top dosen AKP-nya gitu ya. Nah, untuk di aktivitas ini kita hanya perlu diskusi. Diskusinya itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, diskusinya ini sama seperti kalian mengerjakan e-learning lainnya, tapi e-learning itu memiliki grade ya. Tapi kalau untuk diskusi ini tidak akan ada nilainya, tapi hanya berupa kalau kalian belum ada apa ya, misalnya masih bingung terhadap karya ilmiah kalian tapi belum bisa mengontak dosennya gitu kan, dosen tutornya gitu kan, jadi silakan tulis di diskusinya. Atau sudah mengontak dosennya juga ternyata sudah mau stepnya oke, udah disetujui nih tugas 1 gitu kan, udah di ACC, berarti masih bingung nih untuk langkah selanjutnya, silakan tulis diskusi di aktivitas belajar 4 gitu ya. Nanti para tutor juga bakal membalas gitu kan, dan juga akan memberi arahan terkait dengan apa pertanyaan kalian gitu ya. Oke, untuk aktivitas belajar 5, nah aktivitas belajar 5 sendiri itu adanya tugas 2. Nah, di sini saudara mahasiswa semua dalam bimbingan karya ilmiah itu diminta membuat kutipan langsung dan tidak langsung gitu ya, dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai dengan ruang lingkup atau temanya gitu ya, dan juga apa namanya, serta membuat pustaka atau bibliografi gitu ya. Jadi langkah-langkahnya juga sudah ada di aktivitas 5 ini terkait dengan tugas 2. Tetap diunggah juga di Substation, terus kalian unggah gitu kan. Di sini sudah ada contohnya, kalian buka. Jangan kalian skip gitu enggak, tapi kalian pelajari dan kalian buka gitu ya, supaya enggak salah. Ya, kebanyakan salah. Ada yang misalkan di sini sudah masuk ke sesi kutipan, ternyata yang diisi apa? Hanya judul, misalkan cuma menerbitkan judul saja ya. Otomatis pasti direvisi dong, ya kan? Daripada merevisi ulang kedua kalinya, sebaiknya mahasiswa semua harus rajin membaca di ya. Oke, kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Jadi sesi kegiatan aktivitas keempat dan kelima itu termasuk ke sesi 3 ya. Kita lanjut ke kegiatan belajar 6 dan 7. Kegiatan belajar 6 dan 7 ini termasuk ke sesi 4, yang mana kegiatan 6 ini kita melakukan kembali web ya. Kita bedah kembali artikel ilmiahnya gitu kan. Ini kita melakukan web. Nah, nanti seperti tadi, seperti tugas itu web pertama. Nah, web yang pertama itu tadi nanti di sini akan adanya link Microsoft Teams yang akan disiapkan oleh para tutor. Jadi mahasiswa harus klik ya link tersebut jika sudah pada waktunya kita masuk ke sesi ini gitu ya. Jangan sampai terlewat kembali gitu ya. Kalau terlewat lagi nanti bakal adanya miskomunikasi tentang karya ilmiahnya kalian. Kalian bingung untuk step selanjutnya. Karena memang harus berurutan ya, web harus kalian aktif ikuti, penulisan juga harus kalian ikuti gitu ya, bagaimana pedomannya dan arahan serta bimbingan dari dosen itu sendiri. Oke, untuk aktivitas ketujuh ini adalah lanjutan gitu ya, lanjutan dari pembahasan tugas tadi gitu kan. Nah, di sini apa saudara itu dalam pembimbingan ini tuh diminta menuliskan draft artikel nih. Wah, sudah masuk ke draft artikel ya, yang mengacu pada judul. Ini tugas berapa nih? Tugas 7 ya, oke. Udah mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel yang sudah saudara mahasiswa kembangkan dan sempurnakan sebelumnya.
kan, dan juga sudah dari bimbingan. Jadi format ini harus menggunakan template yang sudah disediakan. Nah, di sini adanya judul, nama penulis, alamat email, dan program studi, abstraknya dalam bahasa Indonesia, kata-kata kuncinya, pendahuluannya, metode, hasil, dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Sudah harus, sudah hampir melengkapi ya draft artikelnya gitu ya, untuk di tugas aktivitas 7 gitu ya. Untuk aktivitas belajar 8 itu adalah tugas karir lanjutan, tugas 3 yang lanjutannya. Nah, jadi di sini untuk tugas yang ketiga, jadi mahasiswa semua akan berlanjut nih terkait dengan tugas 3 ini. Nah, di sini sudah ada step by stepnya gitu ya, sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Ini dibaca dulu dan dipahami ya, dipahami kembali sebelum mahasiswa semua unggah gitu untuk tugas 3-nya. Untuk tugas 3, jika mahasiswa tidak mengunggah tugas-tugas sebelumnya, itu maka tugas 3 ini tidak akan bisa saudara upload. Jadi benar-benar saudara harus mengupload tugas 1, 2, baru bisa mengupload tugas 3 atau mengunggah tugas 3. Karena seperti itu ya memang ketentuannya. Jika tugas 3 tidak bisa saudara unggah, berarti bisa dipastikan saudara tidak lulus kuliah. Nah, maka dari itu fokus untuk selalu mengerjakannya ya, untuk tugas 1, tugas 2, hingga tugas 3. Jadi benar-benar sesuai dengan step by step-nya gitu ya. Oke, kita masuk ke aktivitas belajar 9. Aktivitas belajar 9 ini kita akan membahas kembali draft artikelnya. Nah, di sini kita akan melakukan tweet kembali dengan mahasiswa dan tutornya. Dan di aktivitas belajar 9, mahasiswa semua akan seperti tweet sebelumnya, tapi di sini akan fokus ke draft artikel yang sudah saudara unggah gitu ya, draft yang udah di tugas 3. Untuk mahasiswa yang masuk ke tweet ini tapi belum bisa mengunggah tugas 3 gitu kan, berarti sudah terlewat nih gitu kan. Tapi biasanya tweet dilakukan kan sebelum mendekati due date-nya ya. Jadi mahasiswa harus benar-benar timingnya itu dicatat gitu ya supaya tidak terlewatkan, karena ini sangat penting menuju dengan kelulusan terkait dengan karya ilmiahnya ya. Oke, kita masuk ke aktivitas belajar 10, itu adanya tugas 4. Nah, tugas 4 ini kita adalah merevisi kembali dari tugas 3 yang sudah kita bahas di TWEB gitu ya. Atau tugas 3 yang sudah saudara unggah. Jadi di TWEB tadi sudah ada revisi-revisinya terkait dengan tugas 3. Maka tugas 4 ini adalah revisi draft yang artikel yang ada gitu ya. Nah, sudah merevisi draft, ini kan sudah termasuk draft sih, sudah hampir final gitu kan, terkait dengan revisi-revisi yang ada. Nanti tutornya juga akan mengecek kembali terkait dengan tugasnya. Nah, di sini sudah jelas, saudara juga sudah harus memahami ini dulu terkait dengan aktivitas belajar sebelumnya. Berarti kita masuk ke aktivitas belajar 11. Untuk tugas 4-nya atau lanjutan di aktivitas belajar 11 ini, nah di sini mahasiswa semua sudah sudah bisa mengunggah tugas 4 jika memang sudah menurut sudah diperbaiki dari tugas 3 ya. Jadi tugas 4 baru bisa direvisi dan dicek kembali oleh tutornya. Dan ingat, ini harus dilihat nih, untuk due date-nya itu adalah 23 Juni 2025. Nah, itu due date-nya. Dan ingat kembali, kalau kalian tidak mengunggah tugas 3, maka tugas 4 tidak akan bisa kalian unggah. Jadi jangan sampai terlewat terkait dengan mengunggah tugas ya. Benar-benar harus kalian unggah seluruh tugas dari season 1, tugas 2, 3, baru bisa ke tugas 4 gitu. Nah, di sini juga adanya tempat pengumpulan lembar bebas plagiasi. Nah, di sini nanti setelah kalian unggah tugas 4 itu akan muncul berapa turnitin kalian atau plagiatnya kalian ada berapa. Jika lebih dari 25%, dan itu harus direvisi kembali. Dan ingat, direvisi hanya batasnya 3 kali. Jadi tidak bisa lebih. Ya, jadi kalian sudah tugas 4 kalian revisi, ternyata turnitinnya itu lebih dari 25%, kalian re-upload lagi, terus masih juga, dan yang terakhir kalian re-upload lagi, ternyata masih tinggi, dan otomatis berarti bisa dianggap tidak lulus. Maka tutornya akan memberi nilai untuk ketidaklulusan itu gitu ya. Maka dari itu sebelum mengunggah tugas 4 nanti harus diperhatikan dan dicek kembali turnitinnya. Karena batas kalian hanya 3 kali. Setelah kalian mengunggah tugas 4,
Dan berhasil Turnitinnya sudah sekitaran di bawah 25% gitu ya, sudah di bawah 25%, dan AI-nya juga, AI kan belum ditentukan ya, nanti itu muncul juga ada terdetek itu AI, dan AI-nya juga belum muncul, tapi nanti belum ada juga ketentuan terkait AI, tapi bisa kita samakan juga AI itu jangan melebihi sampai 30% lah, kalau bisa di bawah 30% AI-nya, jadi jangan terlalu tinggi gitu ya. Dan jika sudah melewati itu, maka kalian semua mengumpulkan lembar pernyataan bebas plagiasi gitu ya. Jadi kalian tinggal download aja lembar pernyataan ini, tinggal diklik dan di-download saja gitu ya. Nah, di sini. Dan di sini ada ininya juga nih. Apa sih namanya? Dudetnya 14 bukan 14. Dudetnya 23 Juni salah ya. Ada dudetnya sendiri. Oke, begitu untuk terkait dengan tugas 4 gitu ya di aktivitas belajar 11. Aktivitas belajar 12 ini adalah kita pembahasan artikel ilmiah final gitu ya. Jadi artikel ilmiah finalnya itu di sini akan kita laksanakan tuh web akhir gitu ya, tuh web akhir supaya kalian lebih matang nih sebelum publikasi nih gitu ya. Jadi kan karya ilmiah sendiri itu tidak diwajibkan untuk publikasi, tapi diharuskan publikasi gitu ya. Diharuskannya tuh dengan artian memang harus adanya itu ya, ada publikasinya terhadap mahasiswanya, agar itu tadi, agar kalau misalkan kalian di Google Scholar sendiri ada bareng dosennya, publikasi itu ada nama kalian kan, terus juga berguna lah untuk di masa depan gitu ya. Nah, kita nanti terkait dengan publikasi nanti dibahas juga Bapak Kris ya. Bapak Kris akan membahas itu semua terkait dengan publikasi gitu. Dan juga setelah kita membahas dan web terakhir ini, kita masuk ke aktivitas belajar 13 yang mana di sini adalah capaian hasil belajar mahasiswanya, dan jika memang kalian sudah mendapat sudah oke terkait dengan artikelnya, terus masih ada pertanyaan, silakan didiskusikan di diskusi 2. Nanti tutor akan mengecek kembali gitu ya. Terus yang terakhir adalah aktivitas belajar 14. Nah, di sini adalah karil finalnya yang mana saudara sendiri itu sudah merupakan akhir dari rangkaian kelas ya, akhir dari pembimbingan karil sendiri yang mana artikel ilmiah itu harus diunggah di tugas 4 tadi sesuai dengan pedoman-pedoman karil yang sudah ada di aktivitas belajar pertama gitu kan, yang harus kalian download terlebih dahulu. Dan juga di sini juga tingkat plagiatnya itu kurang dari 30, oh di sini 30% ya, 30% gitu kan. Terus batas akhir pengumpulan artikel itu sudah disampaikan tadi due-date-nya bulan Januari ya, Juni ya, Juni. Kelengkapannya juga, dan juga harus diunggah lembar bebas plagiatnya gitu. Jadi itulah sedikit tentang apa namanya karya ilmiah tentang e-learning to tone gitu kan. Dan di sini juga ada tempat unggah artikel final atau lembarnya, boleh klik di sini. Coba cek ya. Nah, ini balik lagi ke aktivitas 11. Jadi, jika kalian sudah sampai di aktivitas berapa ini tadi? Aktivitas 14 yang terakhir, kalian kalau klik yang di awal tadi maka muncul ke tugas 4-nya. Kita balik ke aktivitas 11. Jika kalian lupa mengunggah gitu ya finalnya, diingatkan kembali. Oke, untuk mahasiswa semua. Oke, itulah tadi sekian materi dari saya terkait dengan karya ilmiah ya. Saya kembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Setelah kita mendengar paparan materi yang sangat menarik Vivi dan sangat bermanfaat juga ya tentang karil. Mari kita lanjut untuk mendengarkan pemaparan materi terkait publikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kris Setio Yulianto, SEMACC. Kepada Bapak Kris, kami persilahkan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Dimanapun Anda berada ya, dimanapun Anda berada, mahasiswa Universitas Terbuka, semoga senantiasa sehat selalu dan juga tetap semangat dalam menjalani tugas, diskusi maupun karya ilmiah yang sedang dilakukan pada semester ini. Baik,
Terima kasih dari Bu Vivi ya tadi sudah menjelaskan. Nah, dari saya mungkin akan memberikan penguatan ya terkait um, sharing session pada sore hari ini ya berkaitan dengan sosialisasi karya ilmiah. Untuk materinya apakah sudah terlihat ya, Mbak Ria? Sudah terlihat Bapak Kris? Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Oke, ya perkenalkan nama saya Kristia Yulianto. Saya salah satu dosen program studi akuntansi keuangan publik. Di sini nanti saya akan menjelaskan berkaitan dengan tema karya ilmiah dan jurnal program studi akuntansi keuangan publik yang baru saja rilis di tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin lebih tepatnya. Oke, tujuan sosialisasi di sini. Nah, di sini saya ingin memberikan pemahaman ya kepada rekan-rekan sekalian bahwa terkait tema karya ilmiah dan fokus serta ruang lingkup itu kalau bisa kita sesuaikan dengan jurnal program studi yang ada. Harapan saya bahwa karya ilmiah rekan-rekan sekalian nanti bisa kita publikasikan di jurnal program studi sehingga bisa meningkatkan utamanya ya kredibilitas terhadap eh, jurnal prodi kita maupun juga peningkatan akreditasi pada program studi. Harapan saya juga eh, pengarahan tema karya ilmiah ini dapat memberikan gambaran yang relevan dan aktual terkait kebutuhan akademik dan praktis kayak gitu. Artinya supaya kita bisa mengisi kesenjangan yang ada pada dunia akademisi maupun praktisi. Sehingga arah dari tema ini untuk bisa menggali research gap yang ada dan bisa memberikan implikasi secara teoritis maupun praktisi. Dan yang terakhir, harapannya juga bisa meningkatkan kualitas karya ilmiah untuk publikasi program studi. Nah, karena program studi akuntansi publik ini sebenarnya punya jurnal, tetapi memang masih belum aktif ya. Jadi memang upaya yang kita lakukan adalah saat ini adalah eh, menyisir utamanya artikel-artikel dari mahasiswa yang nanti bisa kita publikasikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti bisa kita pilih sesuai dengan skop dan fokus dari tema karya ilmiah maupun tema jurnal yang kita sepakati. Oke, untuk jurnal program studi, di sini saya akan memberikan perkenalan bahwa jurnal program studi kita adalah Jurnal Innovation and Public Accounting atau biasa disebut JIPA. Nah, fokusnya pada penelitian akuntansi dan manajemen sektor publik. Nah, harapannya jurnal program studi ini bisa memberikan kebaharuan terkait inovasi, pelayanan publik, tata kelola, desentralisasi, dan akuntabilitas pada sektor publik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Vivi ya terkait tema dari ruang lingkup atau fokus tema karya ilmiah yang akan kita kaji bersama. Nah, tadi ada tiga utamanya terkait desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang ya dari otoritas yang lebih tinggi kepada unit-unit yang lebih rendah pada struktur organisasi sektor publik. Lalu yang kedua tadi ada good governance ya terkait tata kelola publik. Nah, di situ nanti biasanya ada prinsip-prinsip tata kelola. Dan yang terakhir terkait akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kan biasa kita sebut dengan pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban yang lebih jelas. Jadi disebut dengan pertanggungjawaban dalam hal program atau kegiatan yang dilaksanakan sehingga mencerminkan sesuatu yang bisa dijelaskan kepada pemangku kepentingan. Nah, sekarang di sini ada 8 ruang lingkup skop ya atau fokus dari tema desentralisasi. Yang pertama ada keuangan pusat dan daerah. Nah, di sini harapan saya eh, teman-teman di sini bisa memberikan gambaran terkait pembahasan bagaimana anggaran negara itu dialokasikan dan dikelola antara pemerintah pusat dan daerah. Mungkin nanti bisa menyisir juga sistem dana publik dengan melihat dana perimbangan atau dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lalu yang kedua ada regulasi pemerintahan. Nah, regulasi pemerintahan ini biasanya bisa mengkaji terkait peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap tata kelola dan juga pelayanan publik, sehingga harapannya publik bisa mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebermanfaatan dan keinginan dari publik itu sendiri. Dan yang ketiga terkait otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini ya terkait bagaimana daerah dapat mengelola urusannya sendiri. Karena memang efek dari desentralisasi itu diberikan kepada pemerintah daerah. Mungkin bisa dikaji secara keuangan, kebijakan, kapasitas sumber daya manusianya, ataupun kapasitas fiskal atau keuangan dari pemerintah daerahnya. Kemudian di situ ada BUMDes, BUMD,
dan SKPD. Nah, harapannya di sini rekan-rekan sekalian bisa melihat secara optimal. Jadi mungkin bisa saja melihat dari optimalisasi praktik akuntansi dan keuangannya. Nah, nanti fokusnya seperti apa? Misalnya terkait upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan badan usaha milik daerah, desa, ataupun terkait satuan kerja perangkat daerah atau yang biasa kita sebut organisasi perangkat daerah. Dan terkait kemitraan publik dan swasta. Nah, di sini harapannya teman-teman nanti mungkin bisa melihat atau menelaah terkait kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur dan layanan berkelanjutan atau joint venture. Kemudian di sini ada kemitraan negara daerah untuk tata kelola yang efisien. Nah, ini mungkin ada studi terkait sinergi pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan juga pelayanan publik. Dan yang terakhir terkait perencanaan pembangunan lokal untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa melihat analisis ya proses perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal atau kebutuhan publik yang berorientasi pada jangka panjang karena kan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua terkait tata kelola. Nah, tata kelola ini kan bisa kita lihat adalah suatu sistem ya yang mengatur hubungan antara manajemen dan juga pemangku kepentingan atau juga bisa kita lihat dari proses dalam penentuan tujuan atau pencapaian ya dalam penilaian kinerja dari organisasi sektor publik. Nah, yang pertama adalah good governance. Nah, good governance ini teman-teman sekalian mungkin perlu memahami bahwa di Indonesia itu ada namanya KNKG ya, kayak gitu, komite yang mengurusi terkait governance sektor publik atau pemerintahan. Nah, di situ ada berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance. Ada 5 yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor yang mungkin teman-teman nanti akan kaji dalam hal melihat hubungan kausalitas atau sebab akibat terkait tema yang dipilih. Misalnya rekan-rekan bekerja di pemerintah daerah atau di pemerintah desa atau ingin melihat seluk-beluk dari organisasi publik, contohnya pemerintahan. Nah, nanti bisa melihat dengan 5 faktor itu untuk mengaji terkait tata kelola atau good governance berdasarkan prinsip utama dari Komite Nasional Kebijakan Governance. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada perpajakan pusat dan daerah. Nah, perpajakan pusat dan daerah di sini nanti rekan-rekan bisa melihat nih terkait evaluasi terhadap kebijakan pajak nasional dan daerah dan sejauh mana pajak itu dapat mendukung pendanaan pembangunan dari daerah atau pusat. Kemudian yang ketiga terkait anggaran organisasi publik. Nah, ini terkait membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi anggaran dalam institusi pemerintahan. Nah, nanti teman-teman kalau di sini biasanya sih untuk penggunaan teori biasanya kebanyakan menggunakan teori agensi untuk melihat pemberi mandat dan penerima mandat yaitu legislatif ataupun dari sisi eksekutif. Kemudian ada kebijakan pembangunan berkelanjutan. Nah, kebijakan pembangunan berkelanjutan ini rekan-rekan nanti bisa melihat menilai efektivitas kebijakan-kebijakan publik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan yang selanjutnya ada teknologi dan informasi publik. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih pemanfaatan teknologinya seperti SINDAS, terus IPD dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pemerintahan. Kemudian yang terakhir terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, ini bisa kita lihat juga terkait kajian ulang atau prosedur pengadaan agar lebih efisien, bebas korupsi, dan sesuai regulasi, misalnya melalui e-procurement. Gitu. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup JIPA yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merujuk pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas atau tadi program atau kegiatan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder, misalnya publik. Kemudian di sini ada 8 tema fokus yang nanti rekan-rekan sekalian bisa menjadi acuan dalam penentuan, misalnya audit organisasi publik. Nah, ini kita bisa melihat nih audit internal atau audit eksternal, misalnya di dalam pemerintah daerah, audit internal inspektorat daerah, audit eksternal, misalnya BPK. Nah, dalam mengawasi pelaksanaan anggaran itu sejauh mana dalam program kerja instansi pemerintah daerah. Kemudian pengukuran kinerja. Nah, dengan kinerja di sini rekan-rekan nanti bisa melihat institusi publik itu dalam melihat indikatornya itu terukur dengan melihat strategi peningkatan kualitas layanannya. Nanti melihatnya juga dari misalnya lagi laporan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah.
Kemudian nanti ada yang ketiga pemberantasan korupsi. Nah, ini merupakan misalnya upaya preventif dan juga represif ya dalam mengurangi praktek korupsi. Misalnya, untuk teman-teman bisa melihat nih terkait dana pendidikan, kemudian penegakan hukum ini sejauh mana, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait etika dan tanggung jawab sosial. Nah, etika dan tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai norma dalam pelayanan publik serta peran sosial lembaga terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya terkait e-governance. Nah, ini adalah digitalisasi layanan dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih terkait penggunaan e-governance ini sejauh mana untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik biasanya seperti itu. Dan inovasi layanan publik. Nah, ini biasanya terkait inovasi, itu kan pengembangan. Nah, pengembangan layanan baru apa yang ada di pemerintah misalnya. Itu nanti bisa dikaji secara apakah efisien, apakah responsif, ataupun adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dan yang terakhir terkait gender dan sosial isu. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat nih nanti fokusnya apakah gender dan keadilan sosial itu berpengaruh terhadap kebijakan publik atau layanan sosial dan akses terhadap pembangunan berkelanjutan atau perolehan dari barang publik itu sendiri. Oke, selanjutnya terkait penghitungan karya ilmiah. Misalnya tanya teman-teman juga bisa menentukan karya ilmiah yang aktual dan sesuai ruang lingkup JIPA yang sudah disepakati. Tadi ada 3 tema ya, desentralisasi, government, sama akuntabilitas. Dan tadi ada beberapa subtema yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada contoh. Misalnya saya gambarkan dari masing-masing 3 tema itu adalah identitas otonomi daerah. Mungkin teman-teman menarik misalnya tertarik terkait melihat derajat otonomi daerah, derajat desentralisasi ataupun melihat otonomi daerah di masing-masing rekan-rekan tinggal misalnya. Kayak gitu. Nanti di situ teman-teman bisa melihat nih derajat otonomi daerahnya itu sejauh mana. Misalnya dengan melihat pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah. Nanti bisa dilihat kemandirian fiskalnya sejauh mana. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pengen melihat lebih lanjut lagi, dikaitkan misalnya uji korelasi untuk melihat keterhubungan misalnya dengan dana perimbangan, atau nanti kita melihatnya dari sisi hubungan antara pemerintah keuangan pusat dan keuangan daerah. Apakah korelasi lemah mungkin atau korelasinya kuat sehingga bisa melihat kemandirian itu dari sisi otonomi atau derajat desentralisasi yang sudah diberikan dari pelimpahan wewenang tersebut. Kemudian ada implementasi good governance. Nah, tadi ada 5 prinsip yang sudah dikaji oleh KNKG. Nah, itu nanti juga bisa dikaji misalnya di pemerintah desa atau teman-teman tertarik nih, misalnya di desa masing-masing yang melihat nih pola-pola uh, terkait tata kelola di pemerintah desanya, apakah sudah baik atau belum dengan mengkaji 5 faktor tadi. Yang pertama, terkait akuntabilitas, transparansi, kemudian independensi, uh, kemudian tadi ada keadilan, responsibilitas, kayak gitu. Sejauh mana pemerintah desa bisa memberikan tata kelola yang baik kepada masyarakat desa, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, evaluasi mekanisme audit publik. Nah, mekanisme audit publik ini nanti teman-teman juga bisa melihat nih, audit internal apakah sudah efektif atau belum misalnya di pemerintah daerah ataupun ketika sejauh ini apakah dalam penetapan opini WTP misalnya di daerah Bapak Ibu itu memang sudah berkualitas atau belum. Misalnya dalam hal opini WTP atau opini audit. Kemudian, nah ini saya hanya memberikan penguatan saja apa yang sudah disampaikan dari Bu Vivi. Ini ada 6 langkah ya, identifikasi isu tadi sudah dijelaskan. Menurut saya isu-isu aktual apa yang bisa dikaji, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berkaitan dengan tujuan biasanya. Nah, di sini ada state of the art-nya. Di sini ada kerangka seninya atau sotanya. Apa hal yang bisa menjadi novelty dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dan nanti kita bisa melihat nih kesenjangan dari research yang sudah ada untuk bisa memberikan implikasi yang berguna bagi praktisi bahkan ke akademisi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting karena state of the art ini adalah seni dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan literatur. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa mengkaji teori yang bisa menjadi pendukung, ada grade teori mungkin, ada metode teori. Kemudian nanti ada metodologi penelitiannya, sejauh mana apakah penelitian kuantitatif atau systematic literature review,
atau mau kuantitatif, nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman sekalian. Kemudian analisis data dan kesimpulan dan saran dan harapannya eh, langkah ini bisa memberikan gambaran bahwa memang nanti teman-teman juga memberikan karya ilmiah yang juga berkualitas, tapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi lokus atau objek penelitian. Oke, next selanjutnya adalah pedoman pendanaan kegiatan mahasiswa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivi ya, tadi untuk kegiatan masyarakat. Nah, ini untuk penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Nah, di dalam universitas terbuka itu ada namanya standar uh, biaya minimal, di mana standar itu sebagai acuan kita dalam pengelolaan uh, keuangan terkait proses pelaksanaan program dan kegiatan di universitas terbuka. Nah, di sini di dalam dua skema, yang pertama skema penelitian mahasiswa, di sini diberikan uh, dana 10 juta. Nah, ini salah satu mekanismenya adalah dengan melalui pengajuan kepada LPPN. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pengajuan ini melalui aplikasi Simpenas. Ya, nanti di situ ada website dari LPPN untuk teman-teman nanti melakukan apa namanya pengajuan proposal untuk apakah nanti bisa di review untuk memperbolehkan mahasiswa mendapatkan dan kemudian juga tidak. Nah, harapannya biasanya penelitian ini juga eh, ada anggotanya. Nah, biasanya mahasiswa sebagai ketua peneliti, dosen itu sebagai, kalau tidak salah dosen sebagai anggota peneliti ya, kan sebagai pembimbing. Nah, ini biasanya pengajuannya kepada LPPN. Dan untuk waktunya itu kalau tidak salah, itu memang di awal eh, akhir tahun atau awal tahun kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, pengabdian kepada masyarakat atau Dinas Kewirausahaan Mahasiswa. Nah, ini juga sama. Ini juga pengajuan kepada LPPM dan biasanya ada informasi juga melalui flyer yang nanti ditujukan kepada mahasiswa. Dan ini besarannya 5 juta. Kemudian untuk pendanaan kegiatan masyarakat. Nah, di sini eh, ini bukan pendanaan kegiatan masyarakat ya, pendanaan kegiatan mahasiswa. Nah, di sini saya ingin memberikan apa tadi penguatan saja ya terkait beberapa kegiatan mahasiswa. Saya terkait ajang talenta internasional ini. Nah, ini kan at cost, artinya biaya itu hanya yang diberikan maksimalnya 6 juta. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian misalnya memiliki kompetisi ya, kompetisi atau perlombaan yang non akademis maupun akademis di internasional lah, misalnya riset dan inovasi atau karate di internasional. Nah, itu maksimal ad cost-nya hanya 6 juta. Artinya kalau hanya pembiayaannya misalnya mendapatkan 5 juta, apa biayanya 5 juta ya udah dapatnya 5 juta. Tuh, nah ini ada ajang talenta nasional sama misalnya perlombaan non akademis maupun akademis, student exchange. Nah, ini juga berkaitan pelajaran. Kemudian yang keempat di sini ada pembiayaan program pembinaan mahasiswa wirausaha dan program kreativitas mahasiswa. Nah, kalau yang P2MB ini biasanya mahasiswa itu sudah memiliki usaha. Nah, sudah memiliki usaha, kemudian nanti ada eh, program pengembangan di mana usaha itu sebagai bentuk dana pengembangan atau dana bantuan dalam hal pembinaan, melakukan pendampingan serta pelatihan coaching kepada mahasiswa peserta P2MW. Kemudian ada program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa ini adalah usulan biasanya dari Dijen, Distek, Dikti. Ya, di situ biasanya kalau tidak salah ada 7 atau 8 terkait PKM riset, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, ada PKM penerapan iptek, ada karsa cipta, ada gagasan tertulis, PKM gagasan futuristik, dan PKM artikel ilmiah. Nah, itu kalau di tes terbuka, proposalnya itu satuan biayanya adalah 2 juta. Kemudian ada kegiatan belajar di luar kampus, ada bantuan biaya hidup. Nah, itu OB itu adalah orang per bulan. Nah, orang per bulan itu 500.000. Jadi setiap mahasiswa yang mempunyai kegiatan belajar di luar kampus itu mendapatkan 500.000. Kalau yang bantuan tempat tinggal itu adalah 300.000 orang per bulan, setiap bulan 300. Kemudian pemakalah speaker pada conference seminar ilmiah. Nah, ini ada bantuan registrasi, ada seminar nasional di luar OB itu adalah 100.000. Bantuan registrasi untuk seminar internasional di dalam negeri itu 250.000.
Dan ada bantuan biaya registrasi pada seminar nasional di luar negeri itu ada 500.000. Bantuan biaya transport pada seminar internasional lintas terbuka itu sebesar 150.000. Nah, kalau mahasiswa juga ada penulisan buku nih, ISBN. ISBN itu adalah nomor induk serial nomor lah. Nah, itu mendapatkan 500.000 apabila itu diterbitkan di SP. Dan ada paten sederhana itu yang 2 juta. Kemudian, nah di sini ada terkait publikasi bantuan artikel processing charge. APC ini adalah biaya yang dikenakan oleh beberapa jurnal untuk memproses artikel ilmiah sebelum publikasi. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kan ada namanya eh, akreditasi jurnal ya. Nah, salah satunya di situ ada beberapa jurnal yang sudah terpublikasi secara nasional, nah terakreditasi Sinta. Nah, di sini ada Sinta 1 sampai Sinta 6 dengan indeks jurnal yang pasti berbeda. Artinya juga eh, di situ Universitas Terbuka memberikan eh, insentif ya, utamanya untuk publikasi jurnal. Setiap jurnalnya atau per jurnalnya itu dari Sinta 1 sampai Sinta 6 itu adalah 500.000. Kemudian untuk publikasi jurnal internasional bereputasi atau Scopus atau WLS eh, itu sekitar 1 juta ini ya. Itu harapannya juga menjadi daya dongkrak film untuk bisa termotivasi dalam menulis dalam eh, kemampuan untuk publikasi itu sendiri. Selanjutnya adalah nah langkah pengiriman karya ilmiah ke Journal Innovation and Public Accounting atau JIPA. Nah, harapannya nanti teman-teman setelah menulis karya ilmiah bersama dosen pendampingnya, rekan-rekan sekalian, diharapkan juga untuk kalau tidak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivi ya untuk adanya ya, konferensi mahasiswa internasional ya SJP ya juga itu teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengaplikasikan karya ilmiah secara internasional. Nah, sisi lain program studi juga menyelenggarakan atau memfasilitasi rekan-rekan untuk bisa mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal prodi. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja di jurnal Innovation and Public Accounting dan nanti Mbak Ria nanti mohon ini ya filenya untuk di-share nanti teman-teman bisa mengunjungi jurnalnya untuk melihat. Nah, di sini saya menjelaskan saja sih langkah-langkahnya sejauh mana. Namanya untuk registrasi akun. Nah, teman-teman bisa mengisi kolom-kolom yang sudah tertera. Nah, pertama untuk registrasi akun ada isi nama, universitas, kemudian negaranya, emailnya, nama usernya jangan lupa, kemudian kata sandi akunnya, dan juga silakan nanti mencentang hal-hal yang menjadi standar praktis ya. Standar praktis di sini itu ada um, misalnya nih contohnya notifikasi pada pengumuman misalnya kalau misalnya teman-teman sudah mensubmit terus mendapatkan review misalnya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah registrasi, nah teman-teman perlu untuk menyesuaikan template artikelnya. Nah, silahkan nanti diunduh template artikelnya di website jurnal. Kemudian ketika karya ilmiahnya nanti sudah selesai dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dari tugas 1 sampai tugas 4, silakan untuk dimasukkan ke artikel template yang ada di jurnal JIPA. Nah, itu di sini ada pengisian template-nya sejauh mana. Nanti tinggal diisi saja judul, kemudian font size-nya disesuaikan 16. Ini ya, pikirannya 16, kemudian harus di bold, terus harus rata tengah, dan nanti ada di sini penulis pertama yaitu mahasiswanya, penulis kedua dosen pembimbing. Kemudian kata kunci jangan lupa 5 sampai 6, kemudian abstrak di sini juga tertulis 200 kata. Nah, setelah itu teman-teman telah penyesuaian ke jurnal template, nanti silakan melakukan submission. Nah, dalam submission ini juga ada standar praktisnya ya. Nanti teman-teman centang saja. Nah, itu berkaitan dengan submit dari artikelnya atau aturan standar praktisnya. Terus kemudian ada keterangan artikel kepada editor ya. Ini biasanya menjelaskan bahwa artikel ini berkaitan apa topiknya. Terus artikel ini belum pernah dipublikasikan pun. Nah, itu menjadi etika kita dalam mempublikasi atau etika akademis dalam publikasi ya. Atau publication ethics. Nah, kemudian ini ada subjeknya terkait sebagai autor misalnya. Kemudian yang penting ini
Nah, nanti setelah satu artikel nih, contohnya nih, artikel Salvira Damai dan Pesi Suryani. Nah, Pesi Suryani adalah dosen pembimbing atau dosen akuntansi publik. Ini salah satu artikelnya yang sudah disesuaikan template-nya. Nah, kemudian baru dimasukkan ke upload submission, berarti pengiriman naskah sesuai template. Kemudian pilih artikel teks karena artikel ini berkaitan dengan teks ya, yaitu atau Word. Nah, kemudian nanti tinggal save and continue. Jadi ketika pada proses submit artikel, teman-teman tinggal nulis judul saja. Kemudian abstraknya yang tadi sudah disampaikan, abstrak itu adalah isu ringkasan ya, ringkasan dari isi, mulai dari belakang sampai juga terakhir metode hasil sampai juga implikasinya. Nanti di situ dituliskan saja. Kemudian jangan lupa kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah sebagai gambaran utama bahwa penelitian ini berkaitan tentang apa, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa melihat selanjutnya terkait konfirmasi artikel. Nah, tinggal nanti teman-teman finish untuk penyelesaian submisi atau submitnya. Dan yang terakhir, nah ini ada workflow-nya atau dashboard monitoring hasil telah reviewer. Nah, nanti teman-teman selama proses submit artikel itu pasti ada yang namanya proses penelaahan oleh reviewer. Nanti ini sebagai bentuk monitoring teman-teman, yaitu dalam bentuk dashboard ya, untuk melihat hasil penelaahan reviewer dan juga hal-hal apa saja yang mungkin harus direvisi. Kemudian terakhir ini penutupnya dari saya adalah harapannya pemahaman terkait tema dan juga apa, acara publikasi tadi di Juni Jepang dan ruang lingkup dari topik yang ada di AKP atau konsepuan begini, harapannya bisa membuat juga bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Oleh karena itu, tidak cuma juga bisa memberikan output yang berkualitas, tapi juga bisa memberikan outcome dan dampak yang bisa memberikan dampak kepada objek penelitian yang dikaji ataupun pada akademis ataupun praktisi lah, seperti itu dalam bentuk implikasi dari hasil yang sudah dilakukan atau penelitian yang sudah dilakukan. Ya, karena yang sudah dilakukan. Dan alasannya terakhir, jangan lupa untuk mengunjungi Jurnal itu Index BLP JIPA, mungkin bisa berselancar di sini untuk melihat salah satunya datanya sejarahnya, author gathernya, kemudian editornya, reviewernya, tingkat acara, kemudian yang berkaitan dengan besar tentang yang terkait karya ilmiah dan itu bisa dipublikasikan di jurnal. Baik, kurang lebih itu dari saya. Nanti kita silakan dan silakan untuk pertanyaan atau tanya jawab materi yang sudah kita jabarkan sesuai karya ini. Oke, untuk selanjutnya saya teruskan ke pilihan bisa memberikan ini menjembatani proses investasi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Kris dan Ibu Vivi, pemaparan yang sangat bermanfaat untuk para mahasiswa Karil AKP. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kalau saya lihat tadi di room chat sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa dan terima kasih Bapak dan Ibu dosen AKP sudah membantu menjawab pertanyaan mahasiswa. Oke, mungkin dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa pertanyaan mahasiswa, yakni apabila mahasiswa masih bingung dengan judul karir masing-masing, saat web pertama bisa ditanyakan langsung ke tutor masing-masing ya. Karena kalau misalkan dijelaskan satu-satu di sini, mungkin waktunya agak lama. Dan untuk Bapak Ibu dosen, ada selain terkait dengan judul, ada hal lain yang mau disampaikan, silakan dari narasumber silakan untuk menambahi secara langsung.
Oke, Baik, saya silakan Ibu Vivi. ya, sedikit menambahkan ya untuk semua mahasiswa pertanyaannya. Terima kasih ya Bu Ria. Untuk pertanyaan semua, alhamdulillah sudah dijawab semua dengan dosen-dosen UKP untuk pertanyaannya. Dan jika ada yang ini on point aja, jika ada yang bertanya terkait dengan jika tutor karirnya tidak aktif atau tidak pernah akses tutor, itu sampai ke kuliahan ketiga, apa kalau dilaporkan kemana? Nah, di situ sudah dijawab juga sama Ibu Mela, gitu kan, dosen AKP, dan itu boleh ditunggu saja atau memang nanti boleh di chat aja sama ke email atau di email aja di FEB tadi yang sudah disematkan oleh Bu Sufia di FEB kampus terkait tutornya. Nanti kita akan ingatkan kembali tutornya untuk segera aktif ya. Jadi jangan khawatir karena di prodi AKP sendiri juga tutornya alhamdulillahnya tutor internal semua gitu ya, tutor-tutor yang hadir pada hari ini di sini. Jadi insya Allah pasti akan aktif dalam membimbing mahasiswa di karya ini. Jadi jangan khawatir. Sudah Ibu Ria, cukup itu saja Ibu Ria. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya Ibu Vivi. Untuk Bapak Kris, apakah ada masukan lagi untuk mahasiswa atau Ibu Sufia? Sudah cukup ya? Bapak Ya, Kris sudah cukup cukup? Mbak Ria. Cukup, cukup. Oke. Ibu Hurian Kamela sudah cukup? Cukup ya? Baik. Apabila sudah cukup, baik. Untuk waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4:30. Saya izin untuk menutup acara pada sore hari ini ya. Demikianlah kegiatan sosialisasi, karil, dan publikasi akuntansi keuangan publik yang telah kita laksanakan dengan sangat lancar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai host ataupun pihak-pihak yang terlibat. Kami berharap kegiatan sosialisasi, karil, dan publikasi ini menghasilkan kebermanfaatan untuk kita semua. Saya Ria Eka Nindya sebagai host pada acara hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sofi, Kamela, Bapak Kris, dan semua dosen tutor yang sudah hadir. Terima kasih. Dan mahasiswa semua ya. Semangat webnya, semangat karirnya. Biar lulus ya. Izin live ya.